Di balik nama-nama besar dalam sejarah Islam, ada kisah luar biasa dari seorang hamba Allah yang tak dikenal karena status, harta, atau keturunan. Ia dikenal hanya karena satu hal, ibadahnya yang luar biasa. Dialah Juraij, seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Tapi siapa sangka ibadah yang begitu khusyuk bisa membuatnya terjatuh. Bukan karena syirik, bukan karena maksiat, tapi karena ia mengabaikan ibunya sendiri. Juraij adalah seorang pemuda yang mencintai ibadah lebih dari segalanya. Ia membangun sebuah tempat ibadah khusus, semacam pondok kecil di tengah hutan. Di sanalah ia beribadah, meninggalkan dunia, dan fokus pada akhirat. Suatu hari, ibunya datang dan memanggil, "Wahai Juraij, wahai anakku." Namun saat itu Juraij sedang salat sunnah. Ia pun berkata dalam hati, "Ya Allah, ibuku memanggilku, dan aku sedang salat, mana yang harus aku dahulukan?" Ia pun memilih untuk melanjutkan salatnya. Ketika ibunya tidak mendapat jawaban, ia pun merasa kecewa dan tersakiti. Dengan hati sedih, ia pun berdoa, "Ya Allah, jangan matikan Juraij sebelum Engkau timpakan padanya ujian yang membuat orang-orang tercengang." Doa seorang ibu yang biasanya menjadi pelindung kini menjadi ujian berat. Dan ingatlah, doa orang tua tidak pernah main-main di sisi Allah. Waktu berlalu, datanglah seorang wanita yang terkenal suka menggoda lelaki. Ia berkata kepada orang-orang, "Aku akan goda Juraij, dan aku akan mempermalukannya." Tapi saat ia datang, Juraij bahkan tidak menoleh. Ia gagal menggoda Juraij, tapi ia tidak menyerah. Wanita itu tidur dengan seorang penggembala, lalu hamil. Ketika melahirkan, ia berkata, "Anak ini adalah hasil hubungan dengan Juraij." Orang-orang marah. Mereka datang beramai-ramai dan menghancurkan tempat ibadah Juraij. Ia ditarik keluar dan dipukuli, tapi Juraij tetap tenang. Ia tidak membela diri dengan kata-kata kosong. Ia hanya berkata, "Bawa anak itu padaku." Lalu ia salat 2 rakaat. Kemudian ia mendekat ke bayi itu dan berkata, "Siapa ayahmu, wahai bayi?" Dengan izin Allah, bayi itu berbicara dan berkata, "Ayahku adalah si penggembala kambing." Semua orang tersentak, mereka menangis dan merasa bersalah. Mereka berkata, "Wahai Juraij, kami akan bangunkan untukmu tempat ibadah dari emas." Tapi Juraij menjawab, "Tidak, cukup kembalikan seperti semula." Ia tak butuh balas dendam, hanya butuh kedamaian dan keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya Juraij lebih mengutamakan ibunya daripada salat sunnahnya, tentu ia tidak akan terkena fitnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah pelajaran yang agung. Terkadang kita mengejar ibadah, tapi lupa pada yang lebih utama, berbakti kepada orang tua. Jangan pernah remehkan doa seorang ibu, baik ataupun buruk, karena restunya adalah surga, dan murkanya adalah kehancuran.